Khususnya dan juga kami yang bertugas mendampingi, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran sampai dengan akhir pendidikan program pengumpulan ini, contoh sampai bulan Desember seperti itu. Mendukung penuh nih Bapak Ibu. Dilihat bentuk dukungan ini adalah kehadiran ini adalah salah satu bentuk dukungan juga seperti itu. Dan saya berharap tidak berhenti di tengah jalan. Nanti pasti setelah selesai PGB itu bisa lebih leluasa, lebih optimal untuk menjalankan perannya sebagai guru penggerak di SMKN 1 Mojokerto. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian, kepada Bapak Suyadi selaku Wakil Humas, kepada Bapak Ibu guru, rekan dan juga staf tata usaha di SMKN 1 Mojokerto. Langsung saja Bapak Ibu, dalam program pendidikan guru penggerak dalam modul 1.3 kami diberikan materi tentang visi guru penggerak. Barangkali bisa dilihat di yang saya berikan. Waktu awal-awal saya jadi guru penggerak, saya juga agak bingung gitu ya. Ternyata kami diminta untuk menemukan visi kami sebagai seorang guru penggerak yang nantinya akan dihubungkan dengan visi dari sopan, jelas, demokratis, dan kita nanti di akhir diskusi pasti ada kesimpulan. Diskusi pasti ada namanya mencari keputusan bersama itu Bapak Ibu. Yang kali tadi sudah saya jelaskan di awal, yang kita bahas adalah kita di sini menganalisis dan membahas visi SMKN 1 Mojokerto, tentunya nanti dihubungkan dengan visi dari guru penggerak yang saya sampaikan. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid semua? Seperti itu. Apresiasi ya. Apapun yang dilakukan murid dikasih apresiasi. Ya. Ada yang lagi mau saya dijadikan sumber nanti Pak ya. Siap. Ya barangkali Pak Johannes ada yang pendapat Pak Jo? Oh, sementara belum ada. Nanti ada apa ya Pak? Boleh saya? Iya, monggo Pak. Jadi kalau menurut saya guru yang berpihak dengan adalah guru yang memahami sepintas sama seperti Pak Jo, hampir paham dengan visi misi sekolah, hampir tahu dan hampir paham. Ada kemiripan ide besar antara visi yang ditulis oleh Bu Jupri dengan apa yang diinginkan oleh sekolah. Dalam artian pada poin misi itu berakhlak mulia, iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini secara urutan visi besar sekolah kan berarti mengedepankan nomor 1 kalau kita bicara urutan. Artinya imannya dulu, takwanya dulu, dan itu ada di visi yang ditulis oleh Bu Jupri yang memiliki akhlak ya dari akhlak mulia. Kemudian yang lain adalah bahwasanya orientasinya adalah berilmu. Ilmu ini diejawantahkan di misinya sekolah mulai dari iptek sosbud, ya Bu ya, iptek sosbud, tenaga kerja terampil, wirausaha, ataupun bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ini konsep ilmu yang mungkin sejalan dengan visi yang diinginkan oleh Bu Jupri. Saya kira itu.
mengaktifkan murid kita, bukan kita yang banyak memberikan materi atau peran kita ambil, karena kita merasa murid yang aktif itu yang diharapkan, bukan murid yang diem tapi juga tidak ada aksi apapun ya, itu malah yang tidak diharapkan kita sebagai guru. Saya yakin kok semuanya seperti itu. Jadi tidak ada guru yang menginginkan muridnya itu diem, patuh, tanpa kata, ya enggak ada. Dan yang kita harapkan adalah murid kita yang aktif, aktif bertanya, aktif menjawab, aktif bergerak. Kalau olahraga ya, kalau olahraga muridnya diem aja nggak gerak, ya pastinya ya sangat tidak diharapkan. Namanya belajar olahraga mau diem aja gitu ya, pastinya gurunya ya hanya sebagai fasilitator di sini. Kalau ya tetap gurunya juga tetap bergerak. Seperti itu mungkin. Oke. Ya mungkin itu yang bisa kita diskusikan di akhir diskusi kita. Tadi disampaikan, saya sebutkan kesimpulan dari diskusi kita kali ini, yaitu yang pertama, visi sekolah, visi yang saya usung sebagai penggerak tadi dinyatakan bahwa sesuai dengan arah visi lembaga kita SMKN 1 Mojoanya, karena memang mengarah pada sama-sama mewujudkan SMK yang mampu menyiapkan sumber daya manusia yang berintek, profesional, dan berbudaya. Seperti itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam diskusi kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan pemikiran-pemikiran yang diberikan dalam diskusi kali ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita tidak dalam frame seperti ini, saya yakin diskusi itu jauh lebih santai, lebih hidup gitu ya. Tapi karena frame-nya ini seperti kita akan diri dengan visi-misi dari sekolah, dan juga pastikan dengan secara personal maupun utus dalam organisasi di SMKN Mojokerto juga sama sebenarnya. Yang penting kan selarasnya saja. Karena saya yakin kita semua berpikiran sama bahwa yang kita rumah ini adalah menungso urip gitu, menungso urip. Jadi memang banyak tantangan karena punya di dalam kepala ini isinya banyak, maunya banyak, pikiran perbedaan-perbedaan itu juga pasti banyak. Jadi mengcounternya, mengakomodasinya juga pasti akan lebih menantang. Tapi saya yakin visi yang sudah ditetapkan, baik itu dari guru penggerak yang menjelaskan dengan visi-misi sekolah ataupun sebaliknya, itu pasti akan bisa suatu saat tercapai, yang mungkin saling menguatkan, saling berkolaborasi. Dan saya yakin itu sudah dilaksanakan, tinggal mengembangkan. Dan itu yang pasti tahu bagaimana kondisi real seperti ini, kebutuhannya apa, berpihak pada murid juga, kan pasti personil yang ada di sini semua. Dan luar biasa semua. Saya yakin, kayak kalau saya bandingkan dengan sekolah saya, jauh banget saya dari jaringan. Saya malah ajaran selalu rendah. Ya karena kita juga berprinsip di setiap tempat itu keunikan, punya ciri khas, dan masing-masing itu pasti arahnya sama, kerucutnya pasti sama, pengen yang berakhlak, pengen yang berimpact, pasti arahnya seperti itu, nggak mungkin nggak ke arah sana. Iya. Tapi mungkin jalannya saja, strateginya, cara-cara mencapainya itu berbeda. Karena gimana seorang itu tadi yang banyak maunya, tapi intinya goalnya itu pasti sama. Saya yakin kok kan, kelihatan kok dari wajah-wajahnya ini, kayak satu macam luar biasa. Betul Pak, itu kan bahasa mau. Kalau aslinya pasti jauh lebih baik dari yang saya lihat. Untuk menghadiri
memaksimalkan kegiatan kita sehingga bisa menghasilkan pembelajaran. Hari ini kita akan sebagai partner nih, teman belajar dalam diskusi kita. Jadi menghasilkan sesuatu yang bermakna dan insya Allah itu semua bermanfaat bagi kita, terutama bagi Bu Fikri yang hari ini kebagian peran sebagai artisnya.